Dan tantangan bagi maskapai Indonesia, di mana saat ini maskapai asing telah dapat memasuki pasar domestik dengan lebih mudah, serta menawarkan layanan berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Menghadapi tantangan ini, maskapai di Indonesia perlu mengadopsi strategi yang inovatif dan berkelanjutan. Lantas seberapa besar sesungguhnya prospek industri penerbangan saat ini? Telah hadir bersama kami di studio PIK 2 Bapak Iskandar Ismail, selaku CEO PT Indonesia Airlines Group atau INA. Selamat pagi Pak Iskandar, bagaimana kabarnya begini? Selamat pagi, terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak di Corporate Insight hari ini. Pak, mungkin pertama-tama selamat atas pengudaranya Indonesia Airlines dari kami di Universe begitu. Mungkin kami ingin mengawali bincang-bincang kali ini dengan pertanyaan kepada Pak Iskandar. Sebetulnya mengapa memilih industri penerbangan ini sehingga kemudian lahirlah Indonesia Airlines ini? Ya, oke, terima kasih sebelumnya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam mengapa di airline, nah mungkin kita balik ke awal dulu biar tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Itu adalah kenapa Kelip Holding ini berdiri awalnya dan kenapa kita memilih Singapura. Nah, jadi Kelip Holding itu kita dirikan di Singapura dengan basic yang akan kita kembangkan di sana itu di beberapa sektor seperti di energi terbarukan, seperti di aviasi dan juga di pertanian, karena kita melihat Indonesia ini adalah negeri yang kaya raya dengan segala sumber daya alam, dengan sumber daya manusianya yang begitu luar biasa. Nah, ini kita melihat peluang bisnis apapun bisa dikembangkan di Indonesia, tapi kita butuh satu wadah yang benar-benar bisa kredibel dan dipercaya oleh dunia. Nah, di sini kita tidak bisa memungkiri bahwasanya ya Singapura adalah tempat di mana seluruh investasi itu tertuju. Dan di Singapura itu adalah tempat di mana seluruh teknologi menuju. Dan Singapura itu adalah tempat di mana semua perdagangan berlaku. Nah, ini adalah alasan kenapa waktu itu kita pindah dan memilih untuk menempatkan kantor pusatnya kita di Singapura waktu itu. Nah, di sanalah Kelip Holding kita bangun, kita rintis dari awal 2021 di tengah pandemi pada saat itu. Nah, kemudian setelah persiapan yang kita lakukan kurang lebih 1 tahun, di tahun 2022 di bulan Agustus kita resmikan dan kita dirikan dan berlegalitas di Singapura Kelip Holding Private Limited. Nah, inilah dasarnya kita membangun Kelip Holding ini. Nah, di sini kita akan fokus kepada beberapa sektor di pertanian, energi terbarukan dan juga di aviasi. Nah, aviasi kita melihat dari beberapa studi yang kita sudah lakukan bekerja sama dengan beberapa konsultan itu, Asia ini sangat potensial untuk pengembangan aviasi, terutama Indonesia. Nah, uniknya Indonesia ini karena memang dari Tuhan itu kita diberikan satu rahmat itu ditempatkan di antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, disinilah terjadi lalu lintas perjalanan udara yang begitu tingginya. Nah, ada 77 juta penumpang, ada 77 juta orang yang numpang lewat Indonesia setiap tahun. Nah, ini adalah market dari yang akan disasar oleh Indonesia Airlines. Nah, jadi bukan market domestik karena di sini memang kita hanya akan berfokus kepada penerbangan internasional. Penerbangan internasional dulu ya Pak Iskandar. Namun apakah tertarik begitu ya, ada rencana untuk ekspansi gitu untuk bisa melayani penerbangan domestik juga nantinya? Kalau domestik mungkin enggak, karena memang dari studi awal yang kita coba lakukan ini adalah bagaimana Indonesia Airlines ini bisa bersaing dengan major international airlines seperti Emirates, Singapore Airlines, Virgin Atlantic, British Airways, Qatar Airways. Nah, ini adalah yang akan kita head to head dengan mereka. Jadi ini yang sempat simpang siur kemarin dengan kehadiran Indonesia Airlines ini akan menjadi pesaing bagi maskapai nasional lainnya. Nah, di sini kita sampaikan Indonesia Airlines ini tidak hadir menjadi pesaing pemain lokal. Karena ranah kita bukan di sana, market kita bukan di sana. Nah, kita tidak akan mengganggu market Indonesia. Nah, karena kita punya base market sendiri yang akan kita bentuk nantinya. Gitu. Baik. Indonesia Airlines ini adalah bentuk ekspansi dari Kelip Holding yang awalnya core bisnisnya itu adalah energi terbarukan melalui diversifikasi usaha ke sektor baru ini. Sebetulnya apa yang menarik gitu Pak dari industri aviasi ini menurut kacamata dari Pak Iskandar begitu? Ya, menariknya karena memang ya kalau kita bicara bisnis ya di end kita bicara duit gitu, kita bicara uang. Di aviasi ini
Ya, dari beberapa analisa kita lakukan dan kita juga bandingkan dengan beberapa maskapai besar, revenue-nya luar biasa. Oke. Dan revenue-nya nggak nanggung-nanggung. Nah, ada maskapai bisa ngasih bonus kepada karyawan di akhir tahun itu sampai dengan 8 kali gaji. Ada maskapai yang bisa ngasih bonus akhir tahun kepada karyawan itu sampai dengan 10 kali gaji. Ya. Artinya apa? Revenue mereka kan sebesar itu. Ini kan Baik. simpel. Revenue yang luar biasa tinggi begitu ya, Iya. Pak Iskandar. Namun kalau misalnya bisa dibocorkan sedikit sebetulnya berapa sih gitu nominalnya? Ya, di Indonesia Airlines ini kita ada 2 konsorsium bank yang nanti akan berkolaborasi untuk pembiayaan di Kelip Holding ini. Ya. Nah, tahap pembiayaan kita itu akan dibagi menjadi 3 tahap. Nah, tahap pertama itu di 145 juta US dollar. Nah, tahap kedua, ketiga, nah nanti di Oke. Dan langsung mencuri perhatian begitu hadir. Kenapa Indonesia Airlines ini lebih memilih untuk lahir di Singapura, Pak Iskandar? Sebenarnya enggak sih. Jadi ini adalah kesimpang siuran informasi sebenarnya. Oke. Jadi Indonesia Airlines ini lahirnya di Indonesia. Oke. Nah, Indonesia Airlines ini memang benar diinisiasi di Singapura, karena memang kantor pusat kita di sana. Di sana kita menginisiasi semua proyeknya kita. Tapi setiap proyeknya kita itu kita develop di negara yang berbeda. Oke. Contoh energi terbarukan itu kita develop awalnya itu di China. Kita dengan beberapa BUMN China pada saat itu kita mendevelop konsep untuk energi terbarukan kita ini. Setelah selesai barulah kita bawa ke Indonesia. Ya. Nah, ini juga sama dengan Indonesia Airlines ini. Kita inisiasi di tim inti awal itu di Singapura. Kemudian setelah persiapan awalnya selesai, ini kita bawa ke Dubai dan ke Bangkok. Nah, di Dubai dan di Bangkok lah Indonesia Airlines ini digodok oleh tim kita dan dari konsultannya kita secara komprehensif selama kurang lebih 1,5 tahun di sana. Nah, setelah selesai proses di Dubai dan di Bangkok ini selama kurang lebih 1,5 tahun, Iya. barulah kita bawa ke Jakarta. Oke. Di tanggal 7 Maret kemarin kita bawa dia ke Jakarta, kita daftarkan di kita menghadap notaris untuk didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Indonesia Airlines ini adalah perusahaan Indonesia yang berbasis di Indonesia, Oke. berkantor pusat di Indonesia, dan yang nanti juga akan berlisensi di Indonesia. Jadi Indonesia Airlines bukan perusahaan asing. Oke. Nah, karena di Indonesia hanya ada 2 jenis perusahaan, perusahaan modal asing atau perusahaan modal dalam negeri. Ya. Nah, Indonesia Airlines adalah perusahaan modal asing tapi berbasis di Indonesia dan perusahaan terbatas. Oke, ini yang perlu diluruskan ya Pak Benar. Iskandar, yang mungkin simpang siur begitu. Jadi ini memang untuk Indonesia Airlines ini adalah perusahaan Indonesia yang lahir di Indonesia namun didevelop gitu ya di Singapura, di luar negeri. Mengapa Pak memilih untuk mendevelop daripada perusahaan ini di luar Indonesia Pak? Mungkin dari sisi sumber daya atau dari sisi manusianya seperti apa Pak Iskandar? Gini, karena di Kelip Holding ini kita tidak mengerjakan pekerjaan kecil-kecil. Kita tidak mendevelop perusahaan bisnis kecil-kecilan. Sebagai contoh, energi terbarukan yang sedang kita kerjakan ini, alhamdulillah kita seluruh proses studi kelayakannya sudah selesai dan sekarang kita sedang proses pembebasan lahan. Iya. Proyek di energi terbarukan ini kita bangun 2.500 megawatt. Ini luar biasa besarnya. Kalau kita lakukan ini di Indonesia, bukan bermaksud untuk tidak percaya dengan kapasitas dan kapabilitas tenaga ahli Indonesia, Ya. tapi pada saat kita melakukan sesuatu yang besar, Ya. kita tanda kutip butuh sentuhan dunia di sini. Betul. Nah, ini juga yang kita lakukan di airline-nya kita. Ya. Karena kita akan berkompetisi dengan maskapai dunia, kita juga butuh sentuhan dunia di sini. Oke. Maka kita bawa ke Dubai pada saat itu. Karena di sanalah berkumpul seluruh aviasi terbaik dunia saat ini. Oke, luar biasa sekali. Namun kita lihat juga sebagai putra Aceh, sebetulnya apa yang membuat Pak Iskandar memilih nama Indonesia Airlines begitu dan juga diikuti dengan pemilihan kode maskapai INA. Mungkin bisa diceritakan Pak Iskandar awalnya seperti apa? Nah, sebenarnya Indonesia Airlines ini adalah nama memang dari awal kita simpan dan kita tidak publikasikan di awal. Di awal Oke. kita muncul dengan beberapa nama samaran di awalnya seperti Kelip Airlines, seperti Royal Jimpa Airline. Tapi yang sudah kita tentukan di awal itu adalah Indonesia Airlines dan ini harus menjadi Indonesia Airlines. Oke. Nah, karena dari hasil studinya kita itu Indonesia ini adalah sangat beragam.
Betul. dengan segala kemajemukan. Dan ini juga bisa dilihat dari logo yang ada di Indonesia Airlines ini. Nah, logo ini nanti akan kita sampaikan pada saat soft launchingnya kita, insya Allah. Jika tidak ada halangan di akhir Mei kita akan soft launching. Di sana kita akan sampaikan secara menyeluruh konsep Indonesia Airlines ini seperti apa. Nah, di sana juga kita akan sampaikan apa sih arti dari logo kita ini. Dan logo kita ini adalah Indonesia banget. Dari Sabang sampai Merauke, mereka tahu benda ini, mereka pakai benda ini, dan mereka suka benda ini. Ini Indonesia sekali. Nah, jadi Indonesia Airlines meskipun didevelop oleh orang-orang asing, timnya kita ini orang asing, tapi mereka datang untuk membawa sesuatu untuk Indonesia, menjadi Indonesia. Oke, berarti ini baru mau soft launching untuk logonya sendiri akhir Mei ini ya Pak Iskandar? Ya, jadi soft launching kita itu untuk keseluruhan. Jadi untuk bagaimana roadmap-nya akan kita paparkan di sana. Bagaimana untuk rencana rutenya akan kita paparkan di sana. Bagaimana untuk persiapannya kita juga akan kita sampaikan semuanya nanti di sana secara terperinci. Dan kita akan undang semuanya untuk hadir di sana. Oke, baik. Dan mungkin penegasan lagi ya Pak Iskandar terkait dengan yang awalnya mengira bahwa Indonesia Airlines ini maskapai yang mungkin dari Singapura begitu ya, namun ternyata memang perusahaan Indonesia yang juga lahir di Indonesia begitu ya. Mungkin penegasan lagi bisa dielaborasikan sebetulnya basisnya di Indonesia Airlines ini memang cuman hanya di Bandara Soekarno-Hatta saja atau juga ada di Changi, Pak Iskandar? Base Indonesia Airlines itu adalah di Bandara Soekarno-Hatta dan hanya di Bandara Soekarno-Hatta. Hubnya kita akan buka beberapa bandara, ada di Indonesia, ada di Asia, dan ada di Timur Tengah juga nantinya. Baik, di Indonesia, Asia, dan juga Timur Tengah ya. Dan juga satu yang juga banyak orang penasaran gitu ya, ini apakah Indonesia Airlines ini commercial flight saja atau juga melayani open for private charter begitu? Di awal kita adalah penerbangan berjadwal. Nah, tapi di perjalanan kita juga akan membuka untuk charter flight. Nah, karena memang charter flight ini marketnya juga ternyata besar sekali. Nah, ini yang memang kalau saya boleh kasih bocoran sedikit, banyak orang Indonesia ataupun beberapa maskapai Indonesia ini tidak aware kepada market di sana. Nah, kalau mereka mau coba aware kepada market itu besar sekali. Sebagai contoh, orang sering memandang rendah kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kalau saya boleh jujur cerita, mereka dari negara tempat mereka, terkadang mereka pulang ke Indonesia, mereka charter pesawat. Dan charternya itu nggak nanggung-nanggung, kadang mereka charternya itu Singapore Airlines, Cathay Pacific. Dalam satu kelompok gitu, Satu kelompok. Mereka satu grup sekali pulang sewa pesawat. Yang notabene kita tahu sebelumnya mungkin ya berapa sih gaji tenaga kerja di sini. Padahal mereka duitnya banyak sekali. Mereka pulang charter pesawat, nggak beli tiket murah-murah. Gitu. Nah, ini salah satu market besar. Kalau Indonesia buka mata ke sana, ini luar biasa. Tapi contoh hal kecil seperti ini yang menikmati maskapai asing, tidak maskapai Indonesia. Nah, ini juga sama kita lihat di bisnis aviasi Indonesia ini. Ada banyak market kita itu yang dinikmati oleh maskapai asing. Bandara Indonesia dinikmati oleh maskapai asing. Makanya pada hari ini Bandara Indonesia tidak bisa make money. Saya tidak bilang tidak tahu cara make money, tapi pengelolaan bandara kita itu ya masih belum maksimal pada hari ini. Nah, sebagai contoh, kita boleh bandingkan jumlah penumpang di Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang di Bandara Changi. Penumpang Soekarno-Hatta jauh lebih banyak. Tapi revenue Changi Airport jauh lebih tinggi. Apapun ceritanya, dan kita bicara duit. Gitu kan. Baik, Pak Iskandar, menarik sekali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa, Corporate Insight masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek 2 Selatan digunakan saat arus mudik dan balik lebaran 2025. Di tengah hiruk-pikuk arus mudik, tim liputan Berita Satu hadir untuk memberikan informasi terkini. Berangkat dengan semangat menyusuri perjalanan yang penuh cerita. Memastikan setiap momen tersaji dengan sempurna.
Liputan kami hadir langsung dari pusat pergerakan pemudik. Selamat siang pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri Dari terminal, Terminal Pulau Gebang stasiun, dan puncak arus mudik ini akan diprediksikan hingga bandara. Pihak Bandar Soekarno-Hatta menyampaikan bahwa Pantau terus update arus mudik lewat Berita Mudik hanya di Berita 1 Bersatu Raih Berkah. Lailatul Qadar. Lailah artinya malam. Qadar artinya ditentukan. Jadi kita diminta mencari waktu-waktu khusus, terutama malam 10 terakhir, malam ganjil, untuk menemukan Lailatul Qadar itu. Alangkah kecil cita-cita kita itu kalau hanya tujuannya hanya mendapatkan Lailatul Qadar. Cita-citakan Allah sampai pencipta Lailatul Qadar, maka otomatis Lailatul Qadar itu akan dapat. Siapa tahu masih ada yang kurang-kurang, masih banyak pertanyaan seputar bulan Ramadan gitu kan. Kita nambah ilmu yuk, nanya-nanya soal Ramadan juga yuk. Yes. Ternyata kita memang harus tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati sebelum kita memasuki Ramadan. Hati harus menguasai akal, Betul. akal harus menguasai nafsu. Oke, mulai kelompokkan di ruang tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Berita 1 Bersatu Raih Berkah. Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Corporate Insight dan kita akan lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Iskandar Ismail selaku CEO Indonesia Airlines atau INA. Ya Pak Iskandar, menarik sekali tadi Pak Iskandar sempat menyebutkan ya sebelum commercial break begitu bahwa penumpang pesawat daripada Bandara Soekarno-Hatta ini sebetulnya lebih tinggi, lebih banyak begitu ya daripada Changi Airport. Namun revenue-nya ini justru Soekarno-Hatta lebih di bawah daripada Changi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi Pak Iskandar? Ya, karena secara konsep yang harusnya dilakukan Indonesia tapi tidak dilakukan pada hari ini. Konsep Bandara Indonesia itu adalah origin airport dan end destination airport. Di mana konsep ini membuat orang itu hanya datang ke bandara untuk berangkat dan landing pulang. Orang tidak stay di bandara. Beda dengan konsep hub airport. Changi Airport, Dubai Airport, Doha Airport, ini adalah 3 hub airport terbesar di dunia. Sebagai contoh, Anda beli tiket Singapore Airlines dari Jakarta mau ke Paris, otomatis Anda akan transit di Singapura. Minimal transit di sana itu bisa 5 jam, bisa 8 jam. Atau Anda beli tiket Emirates dari Jakarta mau ke Milan, otomatis Anda akan transit di Dubai. Atau Anda beli Qatar Airways, Anda akan transit di Doha. Di Doha luar biasa, Anda ditransitkan bisa sampai dengan 10 jam, 12 jam. Apa tujuan mereka? Simple. Pada saat Anda transit 3 jam, 5 jam, sekurang-kurangnya Anda sudah beli segelas kopi. Betul. Segelas kopi ini Anda bayarkan pajak di situ. Betul. Bayangkan ada di Singapura itu tahun kemarin ada 48 juta penumpang beli segelas kopi. 48 juta gelas kopi terjual. Dan berapa persen pajak mereka bayarkan? Ini salah satu contoh hitungan kalkulator sederhana. Nah, atau sebagai contoh di Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta Jakarta tahun 2024 kemarin total penumpangnya itu 54 juta. Betul. Semini-mini mungkin satu orang akan spend money 100.000 rupiah untuk beli secangkir kopi dan sepiring nasi. Dan di sini sudah ada 11% pajak dibayarkan. Dengan kalkulator sederhana aja itu sudah berapa revenue pemerintah harusnya didapatkan. Tapi kan di sini orang tidak dibuat untuk stay di bandara. Orang di bandara hanya numpang lewat. Beda dengan konsep 3 bandara tadi ini. Mereka menciptakan hub airport dengan konsep airport plaza pada hari ini. Sementara kita kan masih airport terminal. Secara konsepnya udah beda. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh Indonesia Airlines nantinya. Indonesia Airlines akan berkomunikasi dengan Kementerian BUMN untuk meminta satu hak, dan kita akan mengajukan satu permohonan KPBU agar Indonesia Airlines ini bisa mengelola satu terminal sendiri. Karena kita akan menjadikan terminalnya kita ini sebagai hub airport untuk Soekarno-Hatta. Nah, dengan skema KPBU ini, ada beberapa benefit yang kita bisa tawarkan kepada pemerintah yang selama ini mungkin tidak mereka dapatkan di pengelolaan bandara sebelumnya. Nah, di sini pemerintah nanti akan mengkaji
jika benefit ini diberikan akan berdampak besar. Tidak hanya kita bicara aviasi di sini, tapi airline ini akan memiliki multiple impact kepada penyerapan tenaga kerja. Betul. Penyerapan tenaga kerja di dunia aviasi ini begitu luar biasa banyaknya. Nah, di sektor pariwisata ini juga akan memberikan dampak wisata yang besar. Betul. Nah, ini yang miris yang kita harus akui. 2024 pariwisata Indonesia kalah sama Thailand. Ya. Meskipun ujung-ujungnya setelah kita cek, penyumbang wisatawan Thailand itu orang Indonesia. Orang Indonesia sendiri. Ada apa dengan Indonesia hari ini? Iya. Kenapa orang Indonesia senang buang-buang duitnya ke luar negeri? Iya. Nah, kenapa kita tidak bisa membolak-balikan itu adalah kita membawa wisatawan dari luar ke Indonesia, membawa mereka berbisnis kepada Indonesia. Betul. Dan ini sangat mungkin dilakukan karena sebagian pengamat mengatakan Indonesia ini tidak ramah investor. Oke. Indonesia tidak disenangi investor. Kata siapa? Ya. Di Singapura itu mereka punya satu organisasi itu. Ya. Tugasnya itu adalah mengumpulkan investor dari seluruh dunia. Ya. Mereka bawa ke Singapura. Sampai di Singapura mereka tebar ke semua negara-negara di Asia. Dan tujuan utama di organisasi tersebut adalah Indonesia. Jadi bukan investor itu nggak mau ke Indonesia direct, tapi mereka tidak, yang pertama tidak dapat akses, yang kedua mereka dapat jalan yang salah begitu ke Indonesia. Belum lagi ada hal-hal negatif yang mungkin selama ini pernah dilakukan. Nah, ini yang membuat mereka lebih memilih datang ke Singapura terlebih dahulu. Di Singapura lah mereka ini diarahkan. Sektornya apa, bidangnya apa, partnernya dengan kementerian mana, partnernya itu dengan provinsi mana, partnernya itu dengan perusahaan yang mana di Indonesia. Nah, tapi kalau ini bisa dilakukan di Indonesia nggak butuh Singapura pada dasarnya. Oke. Berarti Indonesia Airlines saat ini sedang mengajukan untuk bisa mendapatkan satu terminal tersendiri ya Pak ya, untuk bisa dijadikan hub airport begitu. Dan saat ini sedang proses begitu Pak Iskandar. Nah, kita sedang masuk dalam waktu dekat setelah dengan Idul Fitri nanti ini kita akan masuk ke perizinan asar dulu. Perizinan asar inilah yang akan kita lakukan setelah kita melakukan proses pendirian perusahaan kemarin, setelah kita mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Nah, kita lakukan perizinan dasar. Setelah perizinan dasar ini selesai, kita melapor ke Kementerian Investasi, kemudian barulah dari sana kita menghadap ke Kementerian BUMN terlebih dahulu untuk mendapatkan alokasi bandara. Setelah selesai di Kementerian BUMN, baru kita menghadap ke Kementerian Perhubungan untuk proses license dan untuk proses AOC-nya kita di sana. Jadi kalau ada yang bilang kemarin Indonesia Airlines tidak berlisensi di Indonesia, kita berlisensi di Indonesia kok. AOC-nya kita Indonesia kok. Oke, berarti memang prosesnya ini akan dilakukan setelah Idul Fitri nanti ya Pak Iskandar. Baik, dan juga sebetulnya untuk rencana bisnis dan studi kelayakan ini kan dilakukan mungkin di luar Indonesia. Namun sebetulnya Indonesia Airlines ini merupakan perusahaan Indonesia dan juga lahir di Indonesia. Namun mengapa tidak memilih untuk melayani juga penerbangan domestik Pak Iskandar? Kita tidak melayani pelayanan domestik. Yang pertama alasannya kita adalah market international flight ini sangat besar sekali. Dan di sini the real money of aviation tidak di domestik. Sebagai contoh, Emirates mereka punya anak perusahaan yang bermain di domestik. Qatar Airways mereka punya anak perusahaan yang airline-nya bermain di domestik. Tapi make money-nya mereka di major airline-nya mereka. Nah, ini juga yang kita bagian dari studinya kita itu adalah kita tidak mau berfokus kepada domestik karena memang kita melihat kita bicara bisnis ujung-ujungnya duit di situ. Nah, kita melihat memang secara prospek bisnis internasional ini jauh lebih berpotensi dan jauh lebih stable untuk revenue-nya. Baik, memang lebih fokus kepada persaingan dengan maskapai major ya secara internasional begitu. Dan juga Pak Iskandar, untuk target terbang pertama ini kira-kira kapan Pak? Setelah mungkin proses skema dan lain-lain sebagainya itu. Kita rencanakan untuk inaugural flight atau penerbangan perdana kita itu di akhir November nantinya. Nah, tapi sebelum akhir November kita punya beberapa event nantinya. Insya Allah sesuai dengan timeline-nya kita, mudah-mudahan tidak ada halangan, bisa sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Di akhir Mei kita akan lakukan soft launching kita di Jakarta. Kemudian di awal Oktober kita sudah lakukan untuk grand launching kita di 4 kota. Grand launching kita itu akan dimulai di Singapura, kemudian di Hong Kong,
kota ketiga di Bangkok, terakhir baru di Jakarta. Oke, mungkin bisa dibocorkan Pak tanggal-tanggal berapa saja di awal Oktober itu masih belum tahu atau sudah ada tanggalnya Pak untuk Kalau Jakarta untuk sendiri? tanggalnya ini kita masih bisa belum tentukan karena kita masih berdiskusi dengan salah satu agensi yang menjadi partnernya kita, karena di grand launching ini nanti akan jadi spesial karena kita akan bundling sama konser. Jadi konser salah satu grup musik terkenal dunia yang akan berkolaborasi di grand launchingnya Indonesia Airlines ini nantinya. Oke. Dengan title-nya itu adalah Indonesia Road to the World di 4 kota ini. Indonesia Road to the World. Yes. Oh wow, keren sekali Pak Iskandar. Semoga semuanya dilancarkan ya acara-acaranya ini. Ini awal Oktober akan ada grand launching dulu di 4 kota di berbagai negara begitu ya. Dan juga di akhir Mei ini akan diawali juga dengan soft launching semuanya begitu dari logo segala macamnya. Baik, Pak Iskandar, kita akan lanjutkan dialog tapi usai jeda yang berikut ini. Ya, pemirsa Corporate Insight masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Lailatul Qadar. Lailah artinya malam. Qadar arti yang ditentukan. Jadi kita diminta mencari waktu-waktu khusus, terutama malam 10 terakhir, malam ganjil, untuk menemukan Lailatul Qadar itu. Alangkah kecil cita-cita kita itu kalau hanya tujuannya hanya mendapatkan Lailatul Qadar. Cita-citakan Allah sang pencipta Lailatul Qadar, maka otomatis Lailatul Qadar itu akan dapat. Jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek 2 Selatan digunakan saat arus mudik dan balik lebaran 2025. Di tengah hiruk-pikuk arus mudik, tim liputan Berita 1 hadir untuk memberikan informasi terkini. Berangkat dengan semangat menyusuri perjalanan yang penuh cerita. Memastikan setiap momen tersaji dengan sempurna. Liputan kami hadir langsung dari pusat pergerakan pemudik. Selamat siang pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri Dari terminal, Terminal Pulau Gebang stasiun, dan puncak arus mudik ini akan diprediksikan hingga bandara. Dari pihak Bandar Soekarno-Hatta menyampaikan bahwa Pantau terus update arus mudik lewat Berita Mudik hanya di Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling, Masjid Istiqlal yang sudah didirikan tahun 2015, yang tadinya itu gereja ya Mas di sini sebelumnya, akan diadakan di Ramadan ini di masjid ini. Insya Allah kita Ramadan Iya. ada sholat tarawih. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1, Bersatu Raih Berkah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Frilia Huanggrio dalam Corporate Insight. Dan sebelum kita melanjutkan dialog, mari kita simak isu terkini dalam Industri Now. Periode Lebaran, pemerintah beri kebijakan diskon tarif penerbangan. Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports angkat bicara terkait dampak diskon ini. Selama periode Lebaran, Injourney ikut memberikan penurunan tarif jasa ke bandar udaraan sebesar 50%. Adapun diskon ini untuk tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau PJP 2U dan tarif pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara atau PJP 4U. Terkait hal ini, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi angkat bicara. Pasalnya penurunan tarif jasa akan berdampak pada penurunan pendapatan diperoleh. Untuk itu pihaknya akan mengganti pendapatan keuangan perusahaan dari volume peningkatan jumlah trafik penumpang. Selama Lebaran 2025, Angkasa Pura memproyeksikan mengalami pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara mencapai 10,8 juta orang. Jumlah itu naik 9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Faik Fahmi di Rut PT Angkasa Pura Indonesia. Jadi sebenarnya kita bisa antisipasi dampak penurunan revenue dari diskon yang kita berikan itu bisa ditutup dengan peningkatan jumlah volume penumpang dan juga sekaligus meningkatnya jumlah pendapatan non-aero yang ada di Bandung. Jadi saya pikir sih ini bisa kita antisipasi secara baik. Yang penting adalah bahwa harga tiket ini menjadi lebih terjangkau lagi ya, sehingga tidak memberatkan penumpang. Sementara itu, pemirsa, periode mudik Lebaran 2025 penumpang angkutan udara diprediksi 3,6 juta dan Pasar dan Surabaya menjadi tujuan favorit memudik. Pergerakan penumpang angkutan udara diproyeksikan mencapai 3,6 juta. Angka tersebut naik 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pergerakan pesawat mencapai 24.136 atau naik sekitar 4,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dwi Ananda Wicaksana, General Manager Bandara Soekarno-Hatta, menyatakan penerbangan domestik masih didominasi tujuan Denpasar dan untuk internasional adalah Singapura. Menurutnya, puncak arus mudik penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan terjadi pada 27 sampai dengan 28 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi 7 dan 8 April 2025. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Pak Iskandar Ismail selaku CEO Indonesia Airlines. Ya, Pak Iskandar, tadi Bapak menyebutkan bahwa Indonesia Airlines ini akan memulai terbang pertama kalinya itu di akhir November. Untuk penerbangannya sendiri kemana saja Pak Iskandar nantinya? Ya, dalam 5 tahun pertama ini kita rencanakan akan terbang ke 48 kota di 30 negara. Nah, di tahun pertama kita akan mulai dan target kita itu adalah akan mengoperasikan 7 unit armada terlebih dahulu untuk di tahun pertama ini dengan tujuan kita di 20 kota. 20 kota di regional Asia dan Australia. Oke, berarti banyak sekali ya Pak ya. Mungkin bisa dipaparkan mungkin kira-kira yang mungkin pasar yang terbesar gitu ya, yang memang sangat potensial gitu yang dilihat oleh Indonesia Airlines. Salah satu pasar potensial yang kita coba kaji itu adalah Jepang, Korea, dan Australia. Ini adalah negara-negara yang memiliki destinasi tinggi dan dengan jumlah penumpang yang tinggi pada dasarnya. Nah, inilah juga yang menjadi persaingan di beberapa maskapai besar dunia. Nah, makanya kita lebih banyak berfokus kepada di sana, juga tidak tertutup kepada beberapa kota di Indonesia ini sebenarnya juga memiliki potensi besar. Tapi mungkin selama ini tidak digarap secara maksimal sehingga mengakibatkan di kota-kota tersebut hanya berfokus kepada domestik. Nah, padahal di kota tersebut bisa lebih mendatangkan penumpang dan bisa lebih mendatangkan revenue itu jika dikelola untuk menjadi internasional. Iya. Nah, itu kira-kira bandar udara mana saja Pak Iskandar Anda melihatnya? Ya, bandara major Indonesia itu ada di Bali, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, Manado. Ini adalah sebenarnya gerbang utama Indonesia. Kalau Indonesia fokus dalam mengembangkan internasional di beberapa bandara ini, nah ini revenue-nya luar biasa pada dasarnya. Tapi harus balik lagi, Indonesia ini harus bisa mengubah konsepnya. Nah, kalau Indonesia tidak mengubah konsepnya, tidak mengubah tata kelolanya, tidak mengubah cara manajemennya, dan tidak diawali dengan studi yang benar, ya EDN ya semua adalah zero. Baik, memang harus mengadopsi seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Iskandar ya, bahwa hub airport di mana penumpang ini yang menggunakan jasa pesawat terbang ini bisa lebih betah begitu, lebih lama di bandara begitu. Ya benar, karena gini, konsep hari ini itu di dunia adalah airport plaza. Semua negara di dunia ini berbenah airportnya. Iya. Cina baru selesai membangun bandara barunya mereka, dan itu luar biasa besarnya.
Singapura lewat Changi Group sedang membangun Terminal 5 itu luar biasa besarnya. Nah, Bandara Dubai, Bandara Doha luar biasa besarnya. Jadi orang dibuat senyaman mungkin di sana. Jadi kalau orang di sana transit 3 jam 5 jam, kalau mungkin orang boleh request, boleh nggak transitnya itu 24 jam, orang juga akan betah transit 24 jam. Iya. Karena apa? Mereka tidak datang ke terminal yang notabene itu bikin boring, bikin sumpek, tidak ada fasilitas. Tapi kalau semua fasilitas itu disediakan seperti plaza atau shopping mall, orang juga akan betah buat datang dan spend money di sana. Karena yang diharapkan oleh mereka di hub airport ini cuma satu. Orang datang bawa duit buat spend uang di sana, buat belanja. Iya. Karena di sanalah terjadi perputaran uang. Nah, Betul. di sini yang kita tidak mengkaji. Jadi secara bingkai kecil adalah orang berbelanja di sana. Betul. Tapi secara tidak langsung ini akan terjadi perputaran uang. Nah, 2024 di Bandara Changi, perputaran uang di Bandara Changi itu mencapai 45 triliun rupiah. Iya. Itu perputaran uang yang luar biasa sekali di Bandara Changi. Dan ini tidak terjadi di bandara-bandara Indonesia. Betul. Padahal jumlah penumpang kita lebih banyak. Tapi kenapa tidak terjadi perputaran uang di sana? Nah, inilah yang membuat ekonomi itu tidak aktif. Ekonomi itu tidak hidup di bandara. Nah, mungkin di sini ya Indonesia harus mulai berbenah dan mulai menata diri untuk menata aviasi ini lebih baik karena revenue bisa didapatkan di sana. Oke, Indonesia Airlines melayani 48 kota tujuan di 30 negara. Itu ada berapa armada pesawat dari INA, Pak Iskandar? Di 5 tahun pertama kita ini, untuk 48 kota ini kita rencanakan dengan 20 unit armada. 20. Itu akan kita datangkan secara bertahap. Tahun pertama kita rencanakan di 7 unit armada. Nah, ini juga yang menjadi salah satu tantangan di kita. Ya. Tidak mudah untuk mendapatkan armada baru langsung dari pabrikannya. Ya. Nah, tapi alhamdulillah kita di Indonesia Airlines mendapatkan dukungan dari Airbus dan dari Boeing. Nah, mereka sangat antusias setelah mereka mempelajari bisnis plan dan konsep jangka panjang dari Indonesia Airlines ini, makanya mereka memberikan satu perhatian khusus pada kita di sini. Ya. Bahkan Airbus tidak tanggung-tanggung, direkturnya sampai 3 kali datang ke Jakarta bertemu dengan saya, kita diskusi panjang lebar dan kita sampaikan, ini konsep yang kita bawa ini ya, Anda harus ikut di sini. Ya. Karena ini ada benefit jangka panjang bagi Anda juga. Meskipun Anda punya ribuan customer di seluruh dunia, Ya. tapi Anda jangan menutup mata pada Indonesia. Betul. Baik, Pak Iskandar, kita akan lanjutkan dialog tapi usai jeda yang berikut ini. Ya, pemirsa Corporate Insight pasti akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Lailatul Qadar. Lailah artinya malam. Qadar artinya ditentukan. Jadi kita diminta mencari waktu-waktu khusus, terutama malam 10 terakhir, malam ganjil, untuk menemukan Lailatul Qadar itu. Alangkah kecil cita-cita kita itu kalau hanya tujuannya hanya mendapatkan Lailatul Qadar. Cita-citakan Allah sampai pencipta Lailatul Qadar, maka otomatis Lailatul Qadar itu akan dapat. Siapa tahu masih ada yang kurang-kurang, masih banyak pertanyaan seputar bulan Ramadan gitu kan. Kita nambah ilmu yuk, nanya-nanya soal Ramadan juga yuk. Yes. Ternyata kita emang harus tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati sebelum kita memasuki Ramadan. Hati harus menguasai akal, akal harus menguasai nafsu. Kita mulai kelompokan di ruang tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Berita 1, bersatu raih berkah. Anda masih bersama kami di Corporate Insight dan bersama saya Fidelia Huanggrio, dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Pak Iskandar Ismail selaku CEO Indonesia Airlines. Pak Iskandar, tadi sudah disebutkan bahwa salah satu yang menjadi tantangan di bisnis aviasi ini adalah tidak mudah mendapatkan armada baru. Namun juga ternyata bisa dibantu oleh Airbus dan juga Boeing gitu ya untuk penambahan ini. Namun untuk tantangan lainnya yang dirasakan oleh INA sendiri apa sih Pak Iskandar selain itu? Ya, tantangan yang berikutnya adalah pada masa operasional nantinya. Nah, tantangan terbesar di dunia aviasi di Indonesia khususnya saat ini adalah kesulitan untuk mendapatkan spare part dari pesawat. Oke. Nah, ini juga yang menjadi tantangan dan seharusnya pemerintah di sini bisa lebih memberikan andilnya. Karena
sulit bagi maskapai di Indonesia ini untuk mendapatkan akses langsung pada spare part. Di luar dari isu mafia spare part, di luar dari kelangkaan spare part. Nah ini kalau kita ngelihat ada satu peluang pemerintah Indonesia itu bisa hadir. Ya. Nah, sebagai contoh adalah tidak ada spare part pesawat itu yang memiliki TKDN. Ya. Padahal banyak pesawat itu baik Boeing, Airbus ataupun dari pabrikan lain itu yang ada di Indonesia. Ya. Nah, saya rasa ke depan pemerintah Indonesia itu sudah harus mulai membuka mata untuk menerapkan TKDN Ya. kepada spare part pesawat. Karena ini mungkin dilakukan karena spare part pesawat itu tidak diproduksi oleh pabrikannya langsung. Ini mereka diproduksi oleh pihak ketiga. Ya. Nah, maskapai Indonesia sulit untuk mendapatkan spare part. Pemerintah harusnya hadir di sini. Betul. Memberikan kewajiban TKDN sehingga memaksa mereka produsen spare part untuk membuka pabriknya di Indonesia. Baik. Dan ini akan membuka industri baru bagi Indonesia, menyerap tenaga kerja bagi Indonesia dan memudahkan aviasi Indonesia. Ya. Dengan spare part yang berproduksi di Indonesia dengan memiliki TKDN, otomatis harganya akan lebih murah. Otomatis akan bisa menekan biaya produksi dari maskapai. Otomatis bisa menjawab kenapa hari ini harga tiket mahal. Ya. Karena biaya produksi di Indonesia itu mahal untuk penerbangan. Baik. Ini memang kehadiran dari pemerintah ini juga sangat dibutuhkan untuk bisa mendukung industri aviasi Indonesia supaya bisa lebih maju nantinya, Pak Iskandar. Dan mungkin kita beralih ke strategi dan juga inovasi daripada INA, Indonesia Airlines, yang menjadi senjata begitu ya untuk bisa bersaing di tingkat global, Pak Iskandar. Seperti apa? Di Indonesia Airlines ini kita punya konsep end-to-end service. Nah, end-to-end service ini dulu pernah berjaya di era 60-an, 70-an. Ya. Sebagai contoh pada saat itu ada Channel Airways dari Inggris. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan beliau itu selama kurang lebih 6 bulan saya diskusi intens dengan beliau sebelum kita memutuskan di awalnya bahwa konsep yang kita pilih ini adalah premium airline. Nah, karena kita melihat memang pada hari ini ada kejenuhan masyarakat dunia itu terhadap low cost carrier. Ya. Nah, ditambah era pada hari ini, maaf cakap kalau saya boleh bilang, manusia pada hari ini itu belagu. Senangnya itu dilayani, senang itu diperlakukan seperti raja. Ya. Nah, ada orang kaya pengen dirajai, ada orang baru kaya dan orang yang pura-pura kaya. Jadi ada ketiga karakteristik manusia ini yang senangnya dilayani, senangnya diperlakukan seperti raja. Nah, di sini kita melihat, oh, kebutuhan marketnya seperti ini. Nah, ayo kita penuhi kebutuhannya mereka. Mereka butuh dilayani. Karena tidak banyak maskapai itu yang memperhatikan penumpang. Nah, ini yang saya tangkap dari salah satu statement dari mantan direktur Garuda Indonesia kemarin, Pak Irfan mengatakan di salah satu podcastnya beliau, maskapai itu tidak memperhatikan penumpang. Ya. Nah, ayo di sini kita hadir, kita memperhatikan penumpang. Simpel. Baik, Pak Iskandar, terima kasih banyak atas waktu dan juga insight-nya di Corporate Insight kali ini. Sangat luar biasa, kita tercerahkan begitu ya dengan industri aviasi Indonesia seperti apa. Kita harapkan juga semakin maju ke depannya dan bisa bersaing di kancah internasional. Terima kasih Pak Iskandar, selamat dan sukses selalu. Baik pemirsa, demikian tadi dialog kita bersama dengan Bapak Iskandar Ismail selaku CEO Indonesia Airlines. Dan ini juga menjadi penutup jumpa kita di Corporate Insight hari ini. Saya Vinilia Huanggrio. Atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor dari Inspirasi Investasi, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa.